Di masa lalu Indonesia, praktik poligami bukanlah hal yang asing, terutama di kalangan para raja. Konsep poligami dalam masyarakat kuno tidaklah diatur dengan ketat, sehingga memungkinkan setiap orang, terutama dari kasta yang sama, untuk melakukan poligami. Bukti-bukti sejarah mengungkapkan bahwa beberapa raja memiliki lebih dari satu istri. Prasasti Wulik pada tahun 1135 Masehi mencatat keberadaan Rakrian Mangibil sebagai seorang Rakrian Bini Haji atau selir. Sementara itu, Prasasti Chungra Ngejitku tahun 929 Masehi dan Prasasti Guraoj tahun 933 Masehi mengungkapkan bahwa Pusindok memiliki permaisuri bernama Pukabidyah Wardan. Selain itu, ia juga memiliki seorang selir bernama Rakrian Mangibil. Dari para raton, kita mengetahui bahwa Pusindok memiliki 9 anak dari kedua istrinya, yaitu 7 laki-laki dan 2 perempuan. Dari Kendedes, ia memiliki 4 anak, antara lain Mahisha Wong Atulung, Panji Saprang, Agnibhaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari Ken Umang, ia memiliki 4 anak lagi, yaitu Panji Taujaya, Panji Sudata, Tuan Wrugola, dan Dewa Rambi. Meskipun demikian, keharmonisan keluarga yang berpoligami tetap menjadi pertanyaan menarik. Meskipun kita tidak bisa secara pasti menilai keharmonisan tersebut, sebuah naskah kuno seperti Negara Kertagama memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan keluarga Raden Wijaya, Panji Sudata, Tuan Wrugola, dan Dewa Rambi. Meskipun demikian, keharmonisan keluarga yang berpoligami tetap menjadi pertanyaan menarik. Raden Wijaya, seorang raja yang menikahi 4 putri dari Kertanegara, menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan keluarga poligami pada masa itu. Raden Wijaya adalah saudara sepupu dari Wisnuwardana dan Narsingamurti. Ia menikahi ke-4 putri Kertanegara, yaitu Shri Parameshwar Dyah Dewi Tribhuwaneshwar, Shri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Shri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Shri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara Raden Wijaya dan ke-4 putri tersebut? Mereka adalah saudara sepupu. Namun, apa yang membuat keharmonisan keluarga mereka begitu menarik? Di dalam Negara Kertagama, pada pupuh 47 baris 1, kita disajikan dengan gambaran yang memikat tentang keharmonisan hubungan antara Sri Baginda dengan para istrinya. Dalam kutipan tersebut, diterangkan bahwa tingkah laku Sri Baginda terhadap para istrinya sungguh mengesankan, di mana hubungan kekeluargaannya dengan mereka begitu erat seperti saudara tingkat 3. Perkawinan antara Sri Baginda dan para istri juga terjalin dalam suasana rukun dan sepakat, di mana segala perintah Sri Baginda dianggap sebagai perintah yang menyenangkan bagi mereka semua. Dari penjelasan yang terdapat dalam Negara Kertagama, kita dapat menginterpretasikan bahwa kehidupan di lingkungan Kertanegara sangatlah menyenangkan. Mereka tidak hanya hidup dalam kedamaian dan ketentraman, tetapi juga menjalin hubungan yang penuh dengan saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Keharmonisan ini tercermin dalam sikap saling tolong-menolong, serta menjauhi perselisihan dan pertikaian di antara mereka. Dengan hidup bersama dalam keadaan sehati, sepakat, dan selalu satu suara, mereka menjalani kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan. Dalam sejarah tak terpisahkan kisah seks dan kekuasaan para raja Jawa. Seperti mata uang yang tak bisa dipisahkan dari dua sisi yang berlawanan, begitulah pentingnya seks dan kekuasaan bagi seorang penguasa, terutama para raja. Menurut pengamat sejarah dan kebudayaan Jawa, hubungan antara raja-raja Jawa dengan banyak istri atau selir seringkali dipicu oleh kekayaan dan kekuasaan politik. Wanita-wanita tersebut seringkali menjadi upeti dari kerajaan lain yang dikalahkan dalam pertempuran atau sebagai bagian dari perjanjian politik untuk memperkokoh hubungan persaudaraan. Meskipun mungkin terdengar kontroversial, namun ada fakta menarik di balik tirai kehidupan keraton Jawa. Terdapat ruang-ruang khusus atau kamar yang didedikasikan untuk para selir hingga garwa padminya sang raja. Bahkan,
aturan-aturan protokoler pun diciptakan untuk mengatur hubungan seksual antara sang raja dan para selirnya, yang langsung diawasi oleh Ibu Suri. Sebagaimana diungkapkan, seks memiliki peran penting dalam kehidupan seorang raja Jawa dengan para istrinya. Keturunan dari sang raja dianggap sebagai trahing kusuma rembesing madu atau pusaka yang sangat berharga. Hal ini karena keturunan raja diyakini memiliki masa depan yang lebih cerah dan mulia dibandingkan dengan keturunan rakyat biasa. Pentingnya memiliki keturunan untuk melanjutkan dinasti juga menjadi keyakinan yang mendalam di kalangan raja Jawa. Bagi mereka, memiliki banyak anak, terutama anak laki-laki, dianggap sebagai jaminan untuk kelangsungan dinasti mereka. Namun, filosofi ini tidak hanya berlaku bagi para raja, tetapi juga bagi rakyat biasa. Keyakinan bahwa banyak anak, banyak rezeki telah menjadi bagian dari kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa selama bertahun-tahun. Dengan demikian, kisah seks, kekuasaan, dan dinasti di balik tirai keraton Jawa mengungkapkan kompleksitas dan dinamika kehidupan di zaman dahulu yang masih memukau untuk dipelajari dan dipahami. Dalam budaya Jawa, seks bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga dianggap sebagai suatu seni yang memiliki makna mendalam. Menurut penjelasan yang lebih mendalam, seks bagi para raja-raja Jawa sering dianggap sebagai pengalaman kelangen yang melibatkan unsur kesenian. Berbagai naskah primbon Jawa mencatat dengan rinci bagaimana para raja memandang kaum wanita sebagai objek analisis kesenangan seksual. Mereka mengamati dengan seksama beragam ciri-ciri fisik dan perilaku wanita, mulai dari rambut, mata, hingga gaya bicara, untuk memprediksi pengalaman seksual yang menyenangkan. Uraian dalam primbon tentang kandraning wanita ini seolah menjadi catatan intim tentang pengalaman seksual para raja dengan berbagai wanita yang kemudian diabadikan oleh para pujangga kerajaan. Selain itu, primbon juga mencatat berbagai ritual khusus sebelum berhubungan seks, termasuk persiapan herbal dan panduan waktu, tempat, serta bacaan yang disiapkan dengan cermat. Menariknya, para raja Jawa memandang persoalan seksual sebagai suatu hal yang juga memiliki dimensi religius. Mereka percaya bahwa tujuan hubungan seksual secara spiritual adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting dipahami bahwa dalam konteks kehidupan mereka, memiliki banyak istri adalah hal yang umum dan diterima. Ritual-ritual seperti pesta arak sebelum berhubungan seks, meskipun mungkin dianggap kontroversial dalam pandangan dunia modern, sebenarnya merupakan bagian dari praktek ritual yang diterima dalam pandangan agama Hindu tantris yang mereka anut. Dengan demikian, cerita tentang seni bercinta di balik tirai keraton mengungkapkan kompleksitas pandangan seksual dan spiritual pada masa lalu yang masih memikat untuk dipelajari dan dipahami hingga saat ini.